Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mau sharing nih buat teman-teman yang punya dana minim tapi pengen punya pengen punya roda 4. Nah, supaya apa? Supaya informasi ini buat teman-teman jadi nggak kaget. Jadi tapi punya dana minim, istilahnya nggak tekor lah, kita nggak terlalu banyak perbaikan. Nah, apa aja yang harus kita lakuin untuk mobil-mobil yang dananya minim gitu. Jadi kalau misalnya mobil-mobil harga 40-50 juta ke atas, kita nggak usah omongin ya, kita ngomong apa aja kita gampang karena memang itu udah pasti mobil, harusnya itu mobil layak. Nah, tapi ini kita ngomongin mobil di harga 20 juta ke bawah. Nah, jadi yang pertama teman-teman, untuk mobil harga 20 juta ke bawah itu rata-rata mungkin di tahun 95 ke bawah ya, kecuali ada beberapa unit yang harganya memang jatuh. Tapi untuk ukuran mobil itu balik lagi ke kondisi. Jadi ada beberapa yang rata-rata juga mobilnya harganya jatuh, tapi beberapa karena kondisinya bagus itu juga harganya juga masih bagus gitu. Jadi kalau untuk unit itu balik lagi ke kondisi. Memang paling banyak itu ketersediaan spare part. Jadi spare partnya gampang apa enggak gitu. Nah, ini salah satunya. Jadi balik lagi kita ke topik. Ini saya di depan saya ada satu buah mobil Mazda Trendy tahun 89. Nah, ini lagi digarap, tapi memang karena bengkelnya belum jadi, lagi digarap sama temen ya, lagi dirapihin. Mungkin nanti besok baru dirapihin. Tapi saya mau sharing nih buat teman-teman yang mau beli mobil bekas. Itu apa yang harus diperiksa gitu. Jadi yang pertama kali harus diperiksa itu pasti catnya ya, pasti catnya. Tapi jangan juga berharap dengan harga di bawah 20 juta dapat cat yang bagus. Kalau udah bagus ya syukur-syukur. Nah, yang terpenting pertama adalah misalnya catnya nggak bagus lah. Kita udah punya budget untuk ngecat berapa? Karena cat itu budgetnya rata-rata 2,5 juta sampai 4 juta ya untuk ngecat. Ada juga yang di bawah itu, tapi mungkin catnya nggak terlalu bagus lah untuk standaran aja atau untuk siram aja. Nah, yang pertama paling nggak catnya kita pikir bisa dipoles misalnya kita pikir bisa dipoles, mungkin bagus lagi karena moles mungkin kisaran di 300.000 ya. Nah, jadi yang pertama yang harus teman-teman periksain itu nggak ada bekas laka. Ya paling gampang ya mungkin kalau begini kayak gini nih ukuran mobil tua, saya rasa sih kurang ini ya, tapi boleh juga sih kalau misalnya kita ketrek-ketrek begini nih. Oh, berarti nggak bekas laka, jadi nggak ada dempulan segala macam. Tapi sebenarnya untuk mobil-mobil tua ya kemungkinan pasti ada. Nah, contoh ini saya punya barang ini lagi restorasi. Nah, ini di sini ini lagi nanti dirapihin. Ini kaleng semua. Nah, jadi kalau mau gampang itu kaleng semua. Ada dua faktor mobil itu kaleng semua. Salah satunya memang itu mobil belum diapa-apain. Kedua, dia biasanya udah dicat tapi memang masih bagus catnya gitu. Jadi ada dua, jadi memang mobil apa adanya gitu. Nah, itu satu itu teman-teman itu periksa itu dulu. Kenapa? Karena bodi itu memakan budget yang lumayan besar. Jadi budget untuk ngerapiin bodi itu lumayan besar. Nah, itu mobil itu untuk pengecatan tuh lumayan ya. Itu kalau dia nggak kropos gitu. Jadi ya untuk mobil-mobil itu kalau nggak kropos itu kita sekilas seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat sekilas seperti itu. Ini kita bodi dulu ya. Jadi bodi ya, terus teman-teman cek di sini nih. Ini masih pada lurus apa enggak? Ini kayak gini. Ini masih pada lurus apa enggak? Ini kelihatan yang bukan lurus, masih orian atau bagaimana? Nah, ini kelihatan. Nah, terus ini masih rapi apa enggak? Kayak gini. Ini dari segi bodi ya. Nih, teman-teman cekin di sini, di kondisi ini. Sekilas kelihatan lah mobil bekas ini berantakan itu kelihatan ya sekilas. Jadi nggak usah titik-titik las. Sebenarnya ya di las udah nggak ada masalah kalau ngelasnya rapi ya untuk mobil tua. Jadi itu yang harus diperhatiin. Yang kedua itu yang nggak kalah penting untuk mobil-mobil tua itu lampu tuh lengkap nggak? Kenapa? Karena lampu-lampu ini budgetnya lumayan besar ya. Jadi buat teman-teman yang nanti misalnya ini perhatiin juga lampu. Kalau lampunya ini misalnya ini pada pecah banyak semua, ini lampunya aja
itu bisa makan di 500 ribuan, mungkin 2 aja hampir sejuta nih kalau 2 pasang plus sen segala macam misalnya pecah, belum yang belakang. Itu baru lampunya doang. Jadi perhatiin untuk lampu-lampu. Nah, jadi lampu-lampu diperhatiin apakah lampu-lampunya itu masih bagus apa enggak. Nah, jadi buat penggemar atau yang mau beli mobil tua, nah kayak gini, ini lampunya pecah nih, ini jadi PR nih, jadi PR-nya saya nih. Jadi PR ini di pasaran untuk Mazda 323 itu pasarannya di 300 ribu. Nyari copotan kadang lebih mahal karena Orion. Jadi itu ya yang harus diperhatiin. Mungkin kalau untuk bumper juga boleh depan nih. Jadi bumpernya ini ngampleh apa enggak. Nah, ini kayak ini masih keker nih. Ini walaupun catnya udah pudar tapi ini keker. Jadi nggak pada patah. Oke ya. Jadi body sekilas itu yang harus teman-teman perhatiin. Nah, terus ini body luar. Nah, terus apalagi yang harus diperhatiin nih, karet-karet ini. Nah, nih kayak ini kan masih rapih nih. Karet masih kelihatan ya, karet rapi enggak tuh ini. Jadi rapet dia ke body itu rapet, nggak ada sela-sela, nggak ada apa, jadi dia rapet. Ini kayak gini nih ya, jadi dia rapet ya, kayak gini, jadi dia masih rapet-rapet gitu ya. Ya memang nyari yang sempurna susah karena memang namanya mobil tua ya, mobil udah 30 tahun kayak gini. Nah, itu kalau memang body itu berarti itu udah oke lah, udah oke untuk diambil ya, untuk budget. Untuk ukuran body udah oke lah. Nanti misalnya teman-teman main dipoles aja dulu, misalnya sementara lah sambil ada dana. Misalnya oke main poles, bumper gampang nih bumper. Kalau bumper ya tinggal nanti main pilok boleh, cat boleh nanti untuk. Terus perhatiin atas. Kalau atas mungkin rata-rata karena memang ini yang paling gampang kena panas, itu memang rata-rata kena. Nah ini tinggal dipikir aja. Jadi ada 2 opsi untuk budget teman-teman supaya biayanya nggak terlalu banyak. Ini bisa dicat atau bisa pakai stiker. Nah, jadi ini opsi-opsi tertentu bisa dipakai ya. Jadi untuk ngurangin budget nanti restorasi perbaikan mobil gitu. Jadi untuk body coba hitung, jadi teman-teman beli kira-kira berapa yang mau dibudgetin untuk body luar. Jadi itu yang harus diperhatiin. Nah terus ada yang nggak kalah penting. Itu kalau teman-teman nyari mobil seger itu dilihat dari mana gitu. Jadi mobil seger itu dilihat dari garis ini. Jadi benar, ini enggak lurus. Kita coba cek ini lurus apa enggak. Nah, ini kalau kita lihat garis ini, nah ini masih lurus. Nah, itu salah satu salah satu indikator mobilnya masih oke lah, masih nggak ada masalah ya. Jadi itu yang untuk luaran. Jadi untuk body teman-teman bisa cek kira-kira budgetnya berapa yang mau dikeluarin untuk body dalam. Nah, terus kita masuk ke body. Nah contoh ada lagi nih, ininya nggak ada. Nah untuk ini nggak terlalu masalah lah, ini murah, tapi mungkin di harga 50.000 75 udah dapet. Jadi itu nggak terlalu urgent. Itu kayaknya hilang atau naruh di mana lupa. Nah kita coba masuk ke dalam ruangan. Nah yang harus teman-teman perhatiin dalam ruangan, jadi gini, yang pertama adalah panel dashboard ini, panel dashboard depan. Ini panelnya lengkap apa enggak, itu dulu. Nih misalnya dari kisi-kisi AC, terus tombol-tombolnya pada bolong apa enggak. Kayak ini lengkap semua nih. Kita belum masuk ke fungsi ya, nanti elektrikal nanti saya bahas belakangan karena nanti kepanjangannya. Jadi ini lengkap semua apa enggak. Jadi ini kalau bolong-bolong itu harganya juga nanti lumayan ya. Jadi usahakan cari mobil yang lengkap dulu secara body ya. Ini interiornya. Oke, satu ini. Kedua adalah ini. Nah, door trim. Nah, teman-teman lihat door trimnya sama seperti dashboard, lengkap apa enggak? Pada copot apa enggak? Kalau copot bisa dirapiin apa enggak? Contoh nih. Ini contoh, ini begini nih. Ini lepas, tapi ini bukan hal yang susah ya. Ini tinggal dikasih baut, tempel, ini udah rapi lagi.
Jadi kayak gitu. Kira-kira kalau door trim ini misalnya teman-teman rapihin masih bisa apa enggak? Kalau enggak ini mahal harganya. Oke, ya ini door trimnya. Jadi ini depan. Terus ini spion ini juga ini mahal juga nih kalau nggak ada. Jadi ya ini opsi, tapi kalau bisa ada ya. Nah, terus apalagi ya kayak gini lah. Nah, kayak gini. Ini masih berfungsi apa enggak? Kayak gini tuh. Oke, ya, itu ya. Jadi yang di depan itu. Kedua adalah kursi. Kursi juga bikin budgetnya melintir juga nih kalau kursinya nggak bagus. Nah, ini kebetulan mobil ini interiornya masih oke banget, makanya kenapa kita ambil. Kita senang interiornya masih oke, eksteriornya masih kaleng walaupun catnya udah nih. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus lampu atas lengkap, ini masih semuanya ori, masih dapat. Nah, terus kayak gini ini nggak pecah tuh, lampu itu nggak pecah. Lagi. Oke, kita lihat belakangnya ya. Nah, ini kita lihat belakangnya. Ini masih rapi semua. Oke, ini masih rapi. Jok-joknya juga masih oke. Ini tinggal dirapihin, tinggal dipakum. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah jadi mungkin lihat bawahnya juga ya. Nanti boleh lah teman-teman lihat bawahnya nih. Karpetnya buka. Ini udah dibuka nih kemarin. Bawahnya nggak ada yang keropos ya. Jadi udah dibuka, udah rapi. Bawahnya nggak ada yang keropos. Nah, jadi udah rapi. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang memang pengen punya mobil yang tahun tua ya. Jadi paling nggak itu dulu teman-teman untuk cek bodinya. Jadi untuk cek body itu teman-teman lakukan. Kalau itu dilakukan paling nggak teman-teman udah ngurangin budget berapa juta gitu untuk perbaikannya, untuk ngapihin. Mungkin sementara itu, nanti saya lanjut lagi untuk bagian mesinnya. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperhatiin supaya nanti budgetnya juga nggak terlalu banyak untuk perbaikan. Satu hal yang terpenting buat teman-teman, jangan pernah berharap mobil dengan harga di bawah 20 juta sempurna. Jadi itu nggak ada. Jadi yang penting layak, mesinnya oke, AC-nya dingin, kaki-kaki ya paling nggak parah banget, nanti bisa sambil jalan perbaiki, bodi nggak malu-maluin, paling nggak itu untuk ukuran mobil tua ya. Untuk sempurna seperti harga 50 juta itu, karena kalaupun ada mobil tua kayak gini sempurna, harganya malah lebih mahal dengan harga mobil-mobil yang baru. Jadi itu patokannya ya. Jadi mungkin itu mudah-mudahan teman-teman yang mau punya mobil roda 4 dengan budget 15 juta sampai 20 juta itu tercapai. Nah, nanti juga kalau memang misalnya perlu nanya sama tim kita atau tim mekanik, silahkan nanti di komen aja, nanti saya kasih nomor teleponnya ya untuk tanya-tanya. Oke, mungkin sementara itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.